pengawas keamanan atau CCTV-nya itu terlihat ada sosok pria misterius yang dia ini masuk ke rumahnya Bu Yeni, kemudian dia ini memasuki semua kamar, semua ruangan yang ada di rumahnya. Nah, setelah kemudian diperiksa gitu ya, diselidiki, pria misterius itu ternyata dia ini naruh benda, isinya itu tanah kuburan yang kemudian dibungkus sama kain kapan. Assalamualaikum, halo sedulur, balik lagi nih sama Nyong. Yang belum kenal, lalu kenalin Nyong nama. Nah, gimana nih sedulur sekalian, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Memang ini cuacanya lagi labil gitu ya. Kadang itu panas banget bikin pusing, tapi kadang juga hujan dari pagi sampai sore. Gak apa-apa loh, kalau misalkan lagi kurang enak badan gitu, lagi kurang fit, lebih kurang semangat, nggak apa-apa. Bisa misalkan sakit, berobatlah ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Tapi ada juga ya Lur ya di daerah Henyong ya, daerah Banyumas itu kalau misalkan lagi sakit itu berobatnya nggak cuma ke dokter atau ke bidan gitu ya. Ada juga yang berobatnya tuh ke orang pintar Lur. Jadi sebutan sana untuk orang-orang yang memang memiliki ilmu lebih gitu ya, ilmu supranatural khususnya. Nah, itu mereka pada berobat ke sana. Dari segi budgetnya sendiri, kalau kita berobat ke orang pintar itu lebih terjangkau gitu. Kadang misalkan cuma dikasih rokok aja sekipasnya itu juga nggak apa-apa. Ada yang gitu. Nggak tahu ya kalau di daerah lain selain Banyumas kayak gimana, coba kamu tahu. Nah itu pada berobatnya ke orang pintar. Memang kita ini sadar nggak sadar dikelilingi sama masyarakat yang masih dekat dengan orang-orang pintar gitu ya. Tahu sebutannya itu dengan dunia klinik. Nah, klinik itu sendiri berada di kalangan rakyat biasa kayak kita aja Lur. Tapi juga ada juga merambah ke pejabat-pejabat Lur, pejabat desa, pejabat kecamatan, kabupaten, bahkan pejabat provinsi, atau bahkan pejabat yang levelnya lebih tinggi lagi itu juga lumayan dekat dengan yang namanya perklinikan gitu. Nah, klinik ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi Lur, klinik itu sendiri menurut Wikipedia adalah aktivitas mistis yang meminta bantuan terhadap dukun atau roh leluhur. Nah, kayak gitu ya Lur, jadi kita meminta bantuan kepada dukun, kemudian dukun itu nanti berinteraksi dengan roh-roh leluhur atau makhluk-makhluk supranatural. Nah, kemudian klinik ini sendiri identiknya tuh sama hal-hal yang nggak masuk akal kayak gitu loh, di luar nalar gitu ya. Jadi konotasinya itu juga kebanyakan cenderungnya tuh negatif. Nah, di Indonesia sendiri praktik klinik ini nggak cuma di bidang-bidang tertentu aja Lur. Jadi semua bidang itu, semua kalangan masyarakat itu juga melakukan praktik ini gitu. Ada yang dari perdagangan, pendidikan, bahkan politik ya Lur ya. Itu tadi yang pejabat-pejabat yang aku bilang itu juga beberapa ada yang melakukan dipercaya itu klinik itu bisa membantu dalam mereka mencapai hajatnya dalam dunia politik. Ada yang kepengen dapat jabatan ini, ada yang dapat harta seperti ini, kayak gitu ya. Itu hajat-hajat dalam politik. Nah, kalau dilihat dari sekarang ini kan kita lagi deket ya, udah masuk gitu ya, masuk ke masa kampanye pemilu 2024. Nah, apa sih ada gitu ya di dunia pemilu itu ada yang ikut-ikutan pakai klinik? Ada ternyata Lur yang mencalonkan diri gitu ya di dalam pemilu itu. Dia juga ada interaksi dengan klinik atau dukun. Jadi ada yang melakukan ritual pasang susuk, ada yang mandi kembang 7 rupa, terus ada juga yang bersemedi di tempat-tempat tertentu yang diyakini ada magisnya gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, untuk mencapai itu tadi keinginannya dalam bidang politik. Mungkin kalau pemilu konteksnya ya dia kepengen menang gitu ya, pengen menjabat. Nah, karena kita ini sekarang lagi di masa kampanye pemilu 2024, oke mari kita bahas beberapa fenomena klinik dalam dunia politik, khususnya dalam pemilu. Yang pertama ada jalur dukun Pilkada Karawang tahun 2015. Nah, jadi ada nih Lur, calon Bupati Karawang pada tahun 2015 itu. Beliau ini kemudian mencalonkan tapi menggunakan jalur independen. Jadi mungkin nggak dibawahi
partai politik semacamnya. Jadi benar-benar ya mengajukan diri. Kalau kita mau mencalonkan diri jadi bupati itu kan biayanya besar ya, nggak sedikit. Untuk mengantisipasi biaya yang besar dalam kegiatan pemilu ini di gedung DPRD Karawang pada hari Rabu 4 November 2015 begini. Beliau bilang, untuk menghadapi lawan politik yang memiliki modal besar harus dengan cara lain. Saya akui tidak bisa melawan dengan duit. Karena itu saya memanfaatkan dukun. Jadi nggak cuma dari segi biayanya yang memang lebih terjangkau ya. Kalau dari jalur dukun ini juga memanfaatkan jemaah-jemaah atau masa yang jadi pengikutnya si para dukun ini. Jadi kan mungkin setiap dukun gitu ya, setiap orang pinter itu punya masyarakat yang mempercayai kemudian jadi pengikut kayak gitu. Nggak cuma itu aja, Lurba mengatakan bahwa adalah sebuah kebohongan kalau dalam pemilu itu nggak menggunakan yang namanya klinik. Tidak ada yang namanya dukun dalam pilkada atau pemilu, itu bohong. Jadi semua pilkada itu ada dukunnya kalau menurut beliau ya. Nah, jangankan pilkada, pemilihan kepala desa yang levelnya itu paling rendah ya, itu juga menggunakan dukun di daerah Karawang gitu ya, pada main klinik semua gitu. Nah, ada sebuah cerita mistis nih Nur. Jadi pada 27 September tahun 2015 hari Jumat itu ya, ada teror politik melalui cara mistik kepada wakil ini, bilang kalau dari rekaman pengawas keamanan atau CCTV-nya itu terlihat ada sosok pria misterius yang dia ini masuk ke rumahnya Bu Yeni, kemudian dia ini memasuki semua kamar, semua ruangan yang ada di rumahnya. Nah, setelah kemudian diperiksa gitu ya, diselidiki, pria misterius itu ternyata dia ini naruh benda, isinya itu tanah kuburan yang kemudian dibungkus sama kain kafan. Nah, kemudian benda ini itu ditaruh di bawah peci gitu ya, di bawah pecinya. Nah, kemudian dari penuturannya ini memang ada calon bupati lain yang mengirimkan benda mistis itu, alias mengirimkan santet kepada menggagalkan gitu ya, menghambat atau bahkan menggagalkan jalannya pencalonannya mereka kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada Pilkades atau Pilkuwu di daerah Cirebon. Nah, ini termasuknya tradisinya itu lumayan besar ya loh. Jadi umumnya itu kan kalau ada yang namanya pemilu gitu ya, pesta demokrasi, itu kan yang menjadi peran penting untuk berupaya memenangkan hasil akhirnya itu kan namanya tim sukses ya loh. Jadi nggak cuma di pemilihan umum presiden, pemilu legislatif atau pilkades gitu, yang jadi pemeran pentingnya, pemeran utama itu kan tim suksesnya ya. Nah, tapi ya Lur ya, ini ada beberapa daerah yang justru yang memerankan peranan penting dalam upaya pemenangan pemilu itu adalah dukun. Nah, jadi ada beberapa daerah yang menggunakan dukun untuk pemilu Lur. Nah, salah satunya adalah daerah Cirebon. Jadi pada pemilihan kepala desa atau di sana disebutnya itu kuwu ya, Pilkuwu di daerah Cirebon itu setiap Hamin satunya akan ada tradisi yang namanya ritual kiat damar. Nah, jadi ritual kiat damar itu adalah semua calon kuwu atau calon kepala desanya itu bakalan membakar damar atau kemenyan gitu di balai desa, di kantor desa atau di tempat yang nantinya bakal diadakan pencoblosan di sana gitu. Jadi itu nanti ada semacam dibikin sekat-sekat kayak gitu. Nah, nanti per urut calon kuwunya, calon kepala desanya itu per nomor urutnya itu pada jajaran di situ ya. Kemudian dibakarlah itu damarnya atau kemenyannya. Nah, setelah dibakar itu supaya apinya tetap nyala, itu dijagain yang sama yang namanya dukun. Dukunnya itu sendiri memang sudah pilihan masing-masing dari calon kuwunya itu. Dijaga supaya tidak padam apinya. Nah, selain ada pembakaran damar ini, kemenyan ini, itu juga di sana tersaji Lur, beberapa sesajen itu macam-macam, ada yang kembang-kembangan, ada yang buah-buahan, ada yang makanan pasar apa segala macam, itu sesajen ubi rampe itu tersedia di sana. Jadi nggak cuma pembakaran aja. Nah, tradisi ini dilakukannya itu selepas maghrib sampai besok hari di hari H ketika proses pencoblosannya itu berlangsung. Nah, jadi itu kalau sedulur ke sana ketika lagi dimulainya tradisi itu sampai hari pencoblosan itu
bakalan apa ya, hawanya itu mistisnya tuh berasa banget karena baunya itu pekat banget loh, si kemenyannya ini pekat banget. Nah, ada salah satu tokoh masyarakat dari daerah Kabupaten Cirebon, tepatnya di desa Pegagan Lor. Jadi ritual Kiat Damar ini memang sudah dilaksanakan turun temurun dan sudah beratus-ratus tahun lamanya, itu jadi dari leluhur itu melakukan ritual ini terus loh. Terus dipercaya juga dari ritual Kiat Damar ini bakal bisa diprediksi lur, ini siapa yang bakalan menang gitu, siapa yang bakalan jadi kepala desanya itu bisa kelihatan dari siapa yang nyala apinya itu paling besar. Jadi yang paling besar apinya, yang paling besar bakarannya, itu dia diprediksi yang bakalan jadi kuwuknya, yang bakalan jadi kepala desa. Canggih banget ya untuk memprediksi itu, jadi dari lihat kobaran apinya itu bisa diprediksi, itu canggih banget sih. Nah, menurut warga setempat juga kenapa menggunakan damar atau kemenyan ini, karena memang warga di sana itu dulunya mitosnya ini menggunakan damar sebagai media gaib untuk berdoa kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemilu di tahun 2019. Ada seorang calon legislatif yang diusung partai untuk DPR RI. Nah, calon legislatif ini, beliau ini rajin sekali menyambangi warga-warga di wilayah pemilihan di Sukabumi, Jawa Barat. Ini senang banget sowan kayak gitu ya, dari satu rumah warga ke warga lain, yaitu untuk kampanye, untuk menarik massa seperti itu. Nah, kalau dari penuturannya beliau ini memperkenalkan dirinya selain sebagai calon legislatif juga sebagai cucu dari dukun anaknya, memang sudah terkenal banget di sana. Dukun anaknya itu adalah neneknya beliau, karena memang kalau dukun anak itu pasti punya lah ya orang-orang yang sudah mempercayai dari lama kayak gitu. Makanya beliau selain memperkenalkan diri jadi calon legislatif, beliau juga memperkenalkan diri sebagai cucu dari dukun anak ini. Tapi sudah berhari-hari ini beliau melakukan kampanye, tapi beliau ini masih saja merasa khawatir dan cemas gitu, karena bisa saja ya lur ya, masa yang sudah beliau susah dapatkan itu melalui kampanye itu, bisa saja mereka ini berganti haluan ketika di pencoblosan itu, berpindah haluan memilih calon legislatif lain karena adanya serangan fajar dari calon legislatif lain. Serangan fajar ini dalam dunia politik itu artinya kayak nyogok gitu loh. Jadi kita ngasih duit atau ngasih barang atau ngasih materi lainnya ke warga gitu ya, supaya mereka ini nggak milih calon ini, milihnya tuh saya kayak gitu. Itu namanya serangan fajar kalau dalam dunia politik, kalau nggak salah ya lor ya. Nah begitu. Nah karena kekhawatiran itu, akhirnya beliau ini menggunakan jalur gaib sebagai penopang kampanye. Nah, jalur gaibnya ini sendiri, beliau ini melakukan yang namanya semedi di pendopo petilasan Gusti Prabu Siliwangi di daerah Sukabumi. Nah, selain beliau ini bersemedi di sana, beliau juga bertapa di petilasannya Nyi Roro Kidul yang ada di Pantai Karangbawu, Pelabuhan Ratu. Nah, beliau ini bersemedi di sana mencari berkah atau yang mendapatkan dukungan dari dunia gaib seperti itu ya, sebagai upaya beliau menang gitu di pemilu. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak caleg yang datang ke orang pintar atau dukun untuk meminta bantuan agar terpilih jadi anggota DPR. Nah, memang gak jarang lur calon-calon legislatif itu yang, nah jadi gak jarang caleg-caleg yang meyakini laku ritual semacam klenik-klenik ini, mereka ini rela mengeluarkan uang banyak, bahkan sampai puluhan juta lur, hanya untuk menyewa dukun atau menyewa orang pintar. Tapi juga ada calon legislatif lain dari yang juga melakukan ritual gaib. Laku gaibnya itu, beliau rela mendaki Gunung Karang di Pandeglang, Banten yang tingginya itu 1778 meter di atas permukaan laut. Dhuwur pisan. Nah, beliau ini, calon legislatif ini rela lur mendaki gunung hanya untuk apa coba? Untuk mengambil air sakti. Di gunung itu ada yang namanya mata air yang ada di dekat sebuah batu besar yang konon dipercaya air itu bisa mendapatkan
berkah kalau kita ngambil gitu, untuk mandi atau untuk minum atau untuk cuci muka gitu. Nah intinya itu airnya tuh sakti gitu ya. Nah calon legislatif yang ini itu meyakini kalau beliau ini ngambil air di Pandeglang ini, beliau bisa memenangkan pemilunya. Nah coba nih sedulur sekalian yang punya pengalaman-pengalaman soal klinik itu boleh banget share aja di komen. Kemudian kalau misalkan ada sedulur sinles yang bekerja di bidang politik, apa iya sih betul di politik itu masih kental gitu ya? Ada yang berkaitan dengan klinik, coba boleh aja share pendapat kalian di bawah itu ya. Like aja video ini kalau sedulur suka sama episode hari ini, kemudian share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dari kalian. Terus ajak lain juga itu lur, jangan lupa itu dibunyikan, di-onekna notifikasinya, bel notifikasinya, biar kalau misalkan nyong ada update video-video baru, sedulur itu bisa langsung nonton nggak pakai lama. Begitu ya lur ya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.